Bukan nggak ada yang ngurusin, itu salah. Gimana ya ngomongnya? Diurusin Nanti tapi... di-cut ya begini. Sahabat, berjumpa kembali dengan saya Romo Paulus Warisantoso Okarem dalam seri, atau bukan seri ya, dalam rubrik atau apa namanya ya, ngobris, sudah ada namanya sekarang. Ngobris, ngobrol bareng Morris. Nah, ya, jadi ini lanjutan, kemarin kita ngobrol dengan Pritia Pravina ya. Kemarin kita udah ngomong banyak mengenai aktivitasnya di Enrich. Panjang sekali, panjang kali lebar, tidak apa-apa. Lalu kemarin saya bilang kita akan masuk ngomongin soal komunitas. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya, atau ya kita ngobrolin lah kali ini. Karena kalau orang mengenal kamu sekarang gitu ya, memang mau nggak mau adalah aktivis di komunitas. Iya kan? Terutama memang sekarang ya di komunitas Katolik Indonesia di Hong Kong sini gitu. Tapi itu nanti akan kita ngomongin agak akhir aja ya. Atau kalau nanti ngomong yang sebelumnya ini menjadi panjang, kita ngomongin bagian berikutnya lagi. Iya, Udah nggak bosen. Karena kemarin kita langsung ngomong soal bagaimana aktivitasmu di Enrich ini. Jadi ketertarikanmu untuk mengedukasi teman-teman pekerja migran ini agar mereka melek mengenai keuangan. Minimal kalau mereka utang itu nggak tertipu, mereka bisa ngitung bagaimana kalau mereka mengatur keuangan mereka dengan gaji yang mereka dapat. Itu agar teman-teman kita ini betul-betul bisa memanfaatkan, mengatur apa yang ada sehingga hasilnya kelihatan, bukan hanya hilang begitu saja. Nah, beberapa hal yang lewat ya, artinya belum sempat saya tanyakan karena memang sudah saya tanyakan ternyata belum terekam kan. Ya inilah kalau amatir itu ya begini. Ini pertanyaannya, apakah ketertarikan seperti ini sudah ada sejak kecil? Artinya ketika ketertarikan untuk membantu orang, untuk terlibat dengan sebuah kegiatan komunitas itu sudah ada sejak dulu, sejak kecil? Mana ya jawabnya? Mungkin kalau masih kecil kan kita nggak, saya sendiri waktu masih kecil ya tidak melakukan dengan sadar saya mau berkomunitas gitu. Tapi lebih melihat contoh dari orang tua. Jadi waktu saya rasa kejadian yang mungkin membentuk pribadi itu adalah tahun 98 ya. 1998 kan ada kerusuhan di Jakarta, Jakarta, ya di beberapa kota, dan itu juga terjadi karena salah satu pemicunya adalah krisis ekonomi. Betul. Nah, kemudian tentunya ya banyak korban, ya kan. Dan orang tua saya waktu itu juga kemudian menjadi aktif di tim relawan untuk kemanusiaan, dan mama saya seorang psikolog aktif di tim relawan untuk kekerasan terhadap perempuan, korban yang membantu korban kerusuhan Mei. Kemudian ya dari situ, walaupun saya masih kecil, waktu itu saya masih SMP. Oh, SMP ya? Iya. SMP di mana? Di Santa Ursula. Ya, sebenarnya 98 itu saya lulus SMP, jadi saya masih ingat waktu kerusuhan itu adalah hari terakhir ujian. Dan ayah saya menunggu saya di depan sekolah supaya bisa cepet-cepet diajak pulang gitu. Dan jadi ya 12 Mei ya? Betul. Ya, jadi ya SMA lah ya, maksudnya pada saat masuk SMA. Aktif itu udah masuk SMA. Iya, betul. Nah, di situ kan saya melihat betapa ya kita menjadi anggota masyarakat itu harus terlibat aktif dalam situasi yang terjadi di masyarakat. Jadi kalau di masyarakat ada ini ada korban gitu kan, ya kita harus berusaha membantu sedapat mungkin gitu. Jadi walaupun saya masih SMA itu saya melihatlah ikut di dalam
tim relawan itu paling nggak ya bantu-bantu bungkus nasi atau paket-paket kesehatan yang apa sih kayak anduk, obat-obatan. Kemudian ikut aksi damai juga sih waktu itu yang lebih untuk raise awareness ya. Agar banyak orang melihat tersadar dengan apa yang terjadi gitu ya. Iya, betul. Nah, mungkin itu yang menginspirasi saya. Jadi waktu datang ke Hong Kong ya, setelah yang saya cerita sama Romo, setelah kira-kira 1,5 tahun udah mulai settle istilahnya hidup. Iya, tadinya kan masih seperti turis ya. Setiap akhir pekan jalan-jalan, lihat-lihat. Terus setelah itu mulai ada kerinduan pengen terlibat dalam masyarakat lah gitu. Apa sih yang terjadi di Hong Kong supaya kita juga jadi orang tahu dan menjadi bagian gitu dari masyarakat lokal. Dan ternyata ya sebagai orang Indonesia Iya. Terus kita masih setelah pengalaman itu ya, pengalaman SMP akhir masuk SMA, diajak terlibat secara langsung oleh ibu. Apakah itu juga kemudian memberi atau apa ya, trigger atau untuk memilih bidang studi kemudian bisa ceritakan nggak sedikit tentang riwayat pendidikan lah sedikit? Oke. Ya sebenarnya kalau studi sih nggak terlalu terkait itu. Jadi ya memang dari kecil saya sudah tertarik dengan alam, dengan mengamati proses-proses alam sehingga masuk ke jurusan biologi untuk kuliah. Dan memang karena sejak kecil orang tua saya juga mendukung saya mendalami sains, sehingga mereka pada waktu itu cita-cita saya adalah menjadi ilmuwan. Kemudian saya masuk biologi dan di situ saya sebenarnya mau menjadi periset. Di UI ya? Iya, saya kuliah di UI. Kemudian setelah lulus ya mendapat pekerjaan di suatu perusahaan farmasi dan bisa melakukan riset. Tapi karena satu dan lain hal, kemudian saya lebih merasa tertarik untuk mempelajari sisi bisnisnya. Karena menurut saya lebih kelihatan hasilnya gitu. Kalau riset ya memang makan waktu. Dan riset untuk bisnis itu juga kan beda sama kalau riset di universitas misalnya. Karena riset for the sake of science gitu kan, sama riset yang harus membuahkan hasil gitu kan beda. Jadi intinya akhirnya ambil bisnis, kuliah lagi dalam bidang bisnis dan ternyata malah dapat kerjanya di bank gitu. Tapi sebenarnya di bulan-bulan terakhir sekolah bisnis itu juga ada kesempatan yang juga bisa dibilang membentuk mindset saya, yaitu mengenai sustainability. Jadi di situ kita diperkenalkan ke dalam konsep social venture, bahwa kalau kita bikin usaha atau investasi atau melakukan bisnis itu harus yang memecahkan masalah lingkungan dan sosial. Jadi ada kelihatan dampaknya gitu kan, dan itu yang kemudian saya pikir kalau kita masuk ke di perbankan mungkin bisa membantu aliran dana atau investasi itu menuju ke investasi-investasi yang sustainable yang lebih bisa berdaya guna untuk lebih banyak orang dan juga alam bisa terbantu, selamat. Sebelum nanti saya akan masuk ke situ pengalamanmu di sini, karena pengalaman sekali diajak oleh orang tua untuk terjun langsung, tapi ada nggak dari orang tuamu itu menanamkan sebuah nilai-nilai hidup yang ini loh nak, yang nanti ketika kamu dewasa harus kamu perjuangkan, kamu kejar? Ada nggak secara langsung atau mungkin tidak langsung sekarang kamu sadari, itu rupanya yang ditanamkan oleh orang tua saya? Iya betul, pasti ada lah ya. Mungkin tidak secara gamblang ini gitu, tapi ya tercermin lewat tindakan mereka dan juga bagaimana kita menganalisa situasi gitu. Mungkin kalau saya lihat yang pertama itu ya kita hidup itu harus berguna gitu kan, harus bermanfaat. Dan juga kita hidup itu nggak cuma buat diri kita sendiri, kayak harus mencari uang, misalnya harus berhasil dari segi keuangan gitu. Karena sebenarnya dalam waktu saya masih kecil dan hidup bersama orang tua
saya melihat mereka itu ya orang yang banyak bersyukur gitu. Jadi istilahnya mungkin kalau guyon ya, jadi orang tuh yang penting pas. Pas butuh apa ada gitu. Pas butuhnya ada. Iya, jadi maksudnya nggak usah terlalu menggebu-gebu untuk dikejar gitu. Iya. Tapi tidak berlebihan ya, tidak berkekurangan ya, cukup lah begitu. Iya. Meskipun ya kemudian kalau salah mengartikan cukup itu luas sekali, kapan cukupnya gitu ya. Orang harus tahu bersyukur tadi itu ya. Iya. Tapi ya maksudnya kembali lagi kan mereka adalah wira swasta, wirausaha ya, wirausahawan. Jadi usaha mereka itu kan juga nggak gimana ya, maksudnya mungkin ini mindset yang sedikit berbeda karena saya sekarang adalah pegawai, jadi saya menerima gaji. Sedangkan kalau mereka dulu kan setiap hari mereka harus usaha, kalau enggak ya nggak ada yang gaji mereka. Betul. Ditambah lagi mereka juga punya karyawan yang harus digaji gitu. Jadi memang mindsetnya berbeda. Tentu harus survive karena ada tanggungan orang-orang yang bekerja kepada mereka, tapi di sisi lain juga ya mengambil risiko dengan tetap menyerahkan kepada Tuhan. Oke, misalnya kita usaha untuk dapetin proyek ini, ya kita udah berusaha sebaik-baiknya. Kalau memang jalannya ya dapat, enggak ya kita coba lagi yang lain. Mungkin emang bukan di situ. Apa sesuatu yang diberi oleh Tuhan itu bukan di situ. Iya. Oke. Lalu ini kamu anak tunggal kan ya? Iya. Anak tunggal perempuan. Yang juga menarik untuk saya tanyakan itu, ketika kamu akhirnya memilih meninggalkan Jakarta ke Hong Kong, kan bagi saya ya, aduh, ini berani banget gitu ya. Kalau hanya pilihannya itu kan, misalnya soal bahasa, di sini kan ya kamu Inggris oke lah tanpa masalah, tapi di sini mayoritas kan Kantonis gitu. Kemudian sendirian, dalam arti bukan mau mengejar sesuatu. Kenapa kok tidak milih misalnya Singapura atau misalnya Amerika atau kemana, Inggris karena tempat berusaha kan hidupnya di Inggris kan ya. Tapi yang pertama itu, kenapa milih Hong Kong? Dan kemudian orang tua nggak keberatan kah? Karena kan sendirian gitu. Enggak sih, kalau soal keberatan sih orang tua nggak pernah keberatan. Mereka selalu mendukung apapun yang bagus. Iya. Itu yang ditanamkan orang tuamu juga mandiri gitu ya? Kemandirian itu. Iya, maksudnya kalau soal kemandirian itu mungkin sebagai anak tunggal, banyak orang pikir anak tunggal itu manja kayak gitu. Padahal sebenarnya karena orang tua saya dulunya bekerja dan saya anak satu-satunya, nggak ada yang nggak ada yang ngurusin itu salah. Gimana ya ngomongnya? Diurusin nanti di-cut ya begini. Nggak apa-apa. Nggak ada yang manjain istilahnya gitu. Iya. Karena kan mereka juga sibuk gitu kan. Jadi ya justru dari kecil udah dibilang ya harus bisa mandiri gitu. Iya. Terus ya, jadi setelah saya sekolah, kuliah, itu juga orang tua selalu bilang ya kalau ada kesempatan yang bagus bisa mengembangkan diri lebih lanjut ya silakan gitu kan. Dan sebenarnya Hong Kong itu menjadi salah satu pilihan setelah tentunya kerja di perusahaan yang ini, di mana kantor regionalnya itu ada di Hong Kong. Jadi pada waktu saya masih di kantor Jakarta, saya juga sempat dikirim ke Hong Kong untuk waktu yang singkat, dan saya cukup menikmati gitu. Suasana kerja yang lebih internasional, kemudian kehidupan di Hong Kong yang efisien, yang rapi, tertata rapi gitu kan ya. Nggak ada komplain lah gitu. Nah terus udah gitu dapat kesempatan, ada lowongan di sini ya saya daftar, terus diterima, ya udah jadi pindah ke Hong Kong. Terus terang karena seumur hidup saya juga selama ini tinggal di Indonesia, saya nggak pernah tertarik kayak pergi ke tempat yang dingin. Gitu. Jadi bayangan saya kalau Inggris, aduh dingin banget ya gitu. Udah gitu pernah ke Inggris juga, waktu yang singkat saya pikir semua di sana sangat mahal. Jadi kayak ngenes gitu kayaknya. Kalau Hong Kong juga mahal ya? Kayaknya Inggris lebih mahal deh, enggak ya? Nggak tahu juga deh. Aku belum pernah lihat biasa juga ngerti. Iya, jadi ya mungkin di satu sisi mungkin udah keenakan juga ya setelah di Hong Kong udah 8 tahun sekarang.
Tapi ya nggak menutup kemungkinan juga sih kalau memang ada kesempatan yang lain gitu. Ya jadi nggak spesifik sih kayak saya mau negara ini gitu. Ya dan selama ini jalannya relatif lancar, jadi mungkin memang arahnya dijalankan, digariskannya seperti itu gitu. Oke. Itu situasi pilihan dan sudah akhirnya di Hong Kong 8 tahun. 8 tahun. Pintunya keras. Setelah 8 tahun dengan beraktivitas di banyak kelompok, banyak komunitas, sebenarnya misi apa yang hendak kamu jalankan? Atau orang kan nggak mungkin hanya ada tawaran ikut sana, ada pengumuman ikut sini, tapi kan pasti ada sebuah nilai secara pribadi yang hendak kamu raih, ya kan? Setiap orang pasti harus punya dong nilai yang hendak dia raih dalam hidupnya, atau sebuah misi yang hendak dia jalankan. Apa itu? Ya sebenarnya ini saya pikirkan sampai sekarang juga mungkin masih memikirkan hal ini ya. Jadi terutama setelah saya pindah ke Hong Kong tinggal sendiri, menjadi lebih nyata gitu pertanyaan ini. Kenapa sih saya ada di Hong Kong gitu kan? Dan sebenarnya saya tuh harusnya melakukan apa sih dalam hidup ini gitu. Dan ya karena memang saya ke Hong Kong untuk bekerja, tentunya misi itu harusnya terkait erat dengan apa yang saya lakukan. Jadi pekerjaan itu juga menjadi pilihan pekerjaan itu juga menjadi hal yang utama dalam memproses pertanyaan itu. Dan kembali lagi ke yang tadi saya cerita pas kuliah bisnis, kan saya dikenalkan dengan konsep sustainable business gitu ya. Jadi bisnis yang memang berdampak positif bagi lingkungan dan sosial. Dan kebetulan gitu kan, sejak beberapa tahun yang lalu memang konsep ini udah mulai keras gaungnya di kalangan yang lebih luas gitu. Kalau dulu kan masih spesifik hanya kelompok-kelompok tertentu yang mengerti. Kalau kita ngomong sustainable business apa sih gitu kan, sustainable finance apa sih. Tapi ternyata akhir ini mungkin juga karena dengan perubahan iklim yang semakin terasa dampaknya, kerusakan alam, kemudian dampak sosial terutama karena COVID juga. Jadi orang juga mulai sadar sebenarnya selama ini cara kita melaksanakan ekonomi, bisnis itu benar nggak sih gitu kan. Nah jadi memang di saat yang sama kesempatan kerja di bidang sustainable finance ini juga mulai banyak, dan saya secara sadar mempelajari lebih lanjut lagi gitu, karena menurut saya inilah yang harusnya saya lakukan dan di sini saya bisa kontribusi gitu. Jadi memang secara aktif belajar, ambil ya kursus atau apa untuk pokoknya saya bisa menambah nilai dalam hal ini. Jadi gini, Brit, secara sederhana mungkin bisa kamu sampaikan dulu. Mungkin orang dengar sustainability finance, sustainability farm, banyak hal lah ya mengenai sustainability ini. Sebenarnya secara sederhana itu apa sih? Ide besarnya apa itu? Sustainability itu sendiri artinya keberlanjutan. Jadi terus menerus. Jadi kalau kita melakukan apapun lah, baik itu kegiatan usaha ataupun ya banyak hal yang terjadi di dunia ini kan karena ada kegiatan ekonomi ya. Nah, tapi kalau kita melakukannya hanya semata-mata dengan tujuan mendapatkan keuntungan ekonomi, akan segera kita sadari bahwa kegiatan itu tidak bisa berlangsung dalam waktu yang lama. Waktu yang lama ini kita ngomongnya ratusan tahun ya. Jadi, karena ya nanti sumber daya akan habis, tidak ada yang memikirkan bagaimana merestorasi itu. Dan akhirnya dampaknya untuk kita sendiri, untuk manusia gitu, karena bumi ini ya umurnya udah jutaan, kita nggak tahu berapa lama ya, sangat lama sekali. Dan itu tidak akan abadi gitu ya, ada sumber yang akan habis ya. Tapi bumi ini kan tidak ada untuk manusia saja. Jadi kalau kita lihat manusia ini keberadaannya di bumi ini kan baru singkat kalau dibandingkan dengan sejarah bumi itu sendiri. Jadi mungkin ya
tanpa manusia pun bumi akan tetap ada. Nah tapi yang manusia ini kan kita yang mesti memikirkan kita masih mau memperpanjang periode kita di bumi ini enggak gitu untuk anak cucu kita dan seterusnya. Kalau memang kita pasrah aja, oh udah nggak apa-apa kita lakukan seperti biasa dan akhirnya rusak misalnya, terus akhirnya berdampak pada kita dan kita yang punah ibaratnya gitu, nggak apa-apa ya sudah silakan aja gitu kan. Cuman secara logika atau insting juga kan sebagai makhluk hidup kita pasti mau terus berlanjut dan caranya ya dengan melihat lagi aktivitas kita bagaimana supaya bisa berlangsung terus gitu. Oke. Konkretnya, sederhananya, karena misalnya sebagai petani atau sebagai apa gitu kan, mereka kan nggak berbisnis. Jadi kalau ngomong sustainability, finance tinggi banget gitu. Untuk saya teman-teman kita yang dari latar belakang petani dan sebagainya, itu mereka berkaitan nggak sih? Iya, well, jangan salah ya. Jadi maksudnya kayak bercocok tanam pun adalah kegiatan ekonomi sebenarnya. Jadi contoh konkretnya mungkin seperti ini, misalnya seseorang punya tanah, kemudian dia menanam sesuatu di tanah itu, dan hasilnya ya tentu makan proses, kemudian mungkin hasilnya nggak seberapa. Kemudian ada yang bilang, oh kalau mau hasilnya bagus mesti dikasih pupuk yang ini nih, terus kalau misalnya ada hama harus dikasih pestisida seperti itu. Nah kemudian akhirnya banyak menggunakan pupuk kimia dan pestisida sehingga hasilnya memang untuk waktu tertentu sangat bagus gitu kan, banyak dan bebas hama gitu. Tapi kemudian setelah beberapa tahun mulai terasa kok saya harus ngasih pupuknya semakin banyak terus nih, dan hamanya juga nggak hilang-hilang sehingga harus kasih pestisida lebih banyak lagi. Sampai suatu titik dimana kalau saya tidak memberikan pestisida dan pupuk lagi udah nggak bisa menghasilkan itu. Tanahnya pun rusak. Dan ya itu adalah satu contoh bahwa kita telah melakukan sesuatu yang tidak berkelanjutan. Jadi kemudian kan harus dipikir lagi, oh tanah itu telah menjadi miskin, unsur hara sudah menjadi rusak, jadi harus dikembalikan ke fungsi semula. Dan ternyata makan proses yang justru lebih lama lagi karena harus memperkaya secara alami gitu. Dan disinilah terus ada konsep mungkin kalau dibilang organik gitu ya, baik organik atau permaculture. Jadi bagaimana kita bisa permaculture itu gimana? Permaculture itu permanent agriculture. Permanent agriculture. Jadi bagaimana kita bisa melakukan pertanian secara permanen di suatu bidang tanah dan dia bisa terus menghasilkan gitu kan. Karena tadi berusaha mengcounter praktek yang tadi yang mana banyak menggunakan unsur bahan-bahan kimia dan akhirnya tidak permanen karena dia berhenti berproduksi akhirnya gitu. Jadi ya itu mengembalikan lagi dia ke fungsi alami dan kita memang bercocok tanam sesuai dengan siklus alam gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang cocok ditanam di sini dan kira-kira musimnya itu seperti apa. Tiap lokasi, tiap jenis tanah tentu berbeda-beda. Jadi mungkin bisa dibilang kembali ke kearifan lokal ya. Jadi tentu orang-orang yang tinggal di situ dulu sudah tahu, oh ini cocoknya tuh ditanam ini dan ya cuman bulan-bulan ini. Nanti bulan lain mungkin tanam yang lain gitu. Ya memang kita sebagai bagian dari alam harus hidup sesuai tatanan alam gitu konsepnya ya. Tapi saya sendiri bukan petani jadi saya nggak mau kedengeran so tahu juga nih. Hal ini menjadi perhatian khusus dari tempatmu kamu bekerja, mereka punya policy ini, kebijakan ini, atau murni kamu punya semangat ini dan mengajak juga orang-orang di sekitarmu, mungkin bahkan di company-mu untuk ikut di sini? Jadi kalau mengenai sustainability secara umum, ini memang sekarang menjadi fokus utama di perusahaan tempat saya bekerja. Ya, tapi beberapa tahun yang lalu belum sebanyak itu orang yang memahami. Jadi kita memang bikin kelompok di perusahaan namanya Green Club gitu. Green Club, itu untuk ya sharing apa sih yang disebut sustainability. Bagi tiap orang mungkin berbeda. Ada yang dia melihat dari sisi konsumsi, mengurangi plastik, jangan belanja berlebihan. Kemudian ada yang melihat dari sisi usaha, ada dari sisi perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian kita ya saling sharing lah gitu. Nah, semakin lama ternyata memang kelompoknya semakin besar dan sekarang udah
udah gimana ya, terintegrasi ke dalam banyak aspek dari usaha kita sendiri. Kemudian tapi kalau di luar perusahaan itu ya saya sebenarnya tertarik untuk mendalami lebih lanjut yang mengenai pertanian berkelanjutan tadi gitu, karena kita orang Indonesia dan orang Indonesia bagaimana juga masih agriculture ya, masih pertanian. Betul. Dan sebenarnya yang bikin saya tersentak gitu mungkin ya adalah pada saat COVID ini, karena kan banyak teman-teman yang mungkin tadinya punya tanah di Indonesia, kemudian mereka menjual tanah itu untuk ya apakah ke industri atau mungkin ya pokoknya dijual karena mendapatkan uang lebih. Kemudian pindah ke kota, maksudnya mau menjalankan usaha yang tidak ada hubungan dengan pertanian. Tapi ternyata karena COVID terdampak, kemudian tidak berhasil usahanya. Dan balik ke desa lagi. Ya belum sampai balik ke desa, tapi kayak untuk cari makanan aja susah gitu. Sedangkan kalau orang yang masih punya lahan pertanian, walaupun mungkin hasil pertaniannya tidak bisa terjual dengan sangat tinggi misalnya harganya, tapi mereka tidak kekurangan makanan untuk keluarganya sendiri. Sehingga kembali lagi ke poin, ya kebutuhan dasar manusia itu apa sih gitu kan. Masa kalau sampai makan aja nggak bisa, itu kan justru jadi lebih berbahaya ya. Betul, daripada ya mungkin hasilnya tidak terlalu signifikan. Nah memang kalau kita ngomong yang tatanan yang lebih luas kayak tapi walaupun mereka bisa makan tapi mereka tidak bisa bayar uang sekolah atau tidak bisa membelikan anak komputer, itu ya perlu perubahan yang lebih sistemik mungkin ya, menyangkut kebijakan ekonomi dan lain sebagainya gitu. Tapi memang sebenarnya yang juga harus diubah itu pola pikir, melihat pertanian itu sendiri. Kan banyak cerita-cerita sukses tuh, petani-petani orang muda yang bagaimana pertanian yang dulu tradisional ya harus di-upgrade menjadi lebih, karena zamannya industri, zamannya sudah 4.0 atau 5.0 ya, itu harus mengikuti. Tapi juga karena orang masih makan nasi gitu, bagaimana juga kalau nggak ada petani kita nggak makan apa gitu. Itu nggak bisa dihindari, hanya bagaimana kemudian tidak terlalu rugi dan sebagainya. Itu setuju dan kalau semakin banyak orang muda yang keren yang dari kota kan ya gitu, kalau nanti kita harus ada yang memulai gitu. Kalau enggak kita hanya nyuruh harus gini nggak jalan. Tapi kalau ada yang memberi contoh, gini dan berhasil, orang kan ikut, karena orang kan mudah ngikuti apa yang dilihat kan daripada apa yang didengar gitu kan. Oke. Menarik, sehingga Green Club ini udah banyak ya, saya makin ikut ya di kantor. Di luar kantor? Enggak. Ini hanya di kantor ya? Iya, ini hanya internal perusahaan aja sih. Kalau di luar mungkin ya lebih ke percakapan yang waktu itu kita juga pernah pernah lakukan tapi belum dikembangkan lagi, yaitu bagaimana mungkin menularkan konsep ini ke teman pekerja migran. Karena akhirnya kan ya mudah-mudahan kita semua mau pulang ke Indonesia. Kemudian kembali lagi. Nggak mau kan harus pulang dong. Dan secara alami negara kita itu negara agraris. Jadi bagaimana kita bisa membuat pertanian itu ya itu tadi pekerjaan yang memang menghasilkan secara ekonomi tapi juga berkelanjutan. Jadi berkelanjutan tidak hanya untuk alam dan sosial tapi juga secara ekonomi gitu kan. Jadi menyeimbangkan keduanya ya. Mudah-mudahan dengan semakin banyak orang yang aware tentang ini, konsumen juga aware, jadi mereka juga lebih memilih saya mau beli produk yang sehat, produk yang bagus dampaknya bagi tubuh saya dan jadi siklus yang positif gitu, jadinya mengupgrade apalagi dengan teknologi sekarang kan. Jadi orang di kota juga kan banyak yang pengen beli langsung produk dari petani dan semakin banyak orang yang ingin menikmati hasil pertanian itu yang baik,
untuk kesehatan mereka. Makanya organik itu menjadi lebih mahal. Dan semakin banyak orang yang karena aware dengan kebutuhan gizi, kebutuhan kesehatan, ya itu menarik sih. Oke, mungkin kita beralih ke topik yang lain ya. Karena sekarang ya kamu memang banker, kerja di bank dan lain-lain, tapi orang juga melihat kamu begitu aktif di komunitas gereja, yaitu Keluarga Katolik Indonesia, atau apa singkatannya KKI? Komunitas Katolik Indonesia. Komunitas Katolik Indonesia di Hong Kong. Mungkin bisa menceritakan sedikit kepada teman-teman saya ini apa itu KKIHK, bagaimana aktivitasnya, dan apa yang bisa kamu kembangkan di situ, kenapa kok kamu akhirnya masuk di situ? Iya, saya bergabung dengan KKIHK itu sejak 2015 ya kalau nggak salah, dan itu ya sebagai anggota. Kemudian ya setiap beberapa tahun sekali kan dilakukan pemilihan kembali untuk koordinator, dan kebetulan pada saat itu juga memang koordinator yang lama menjadi lebih sibuk, jadi minta diganti begitu. Dan akhirnya saya diminta menjadi koordinator. Waktu itu masih untuk kelompok yang keluarga Indonesia. Jadi tidak mencakup yang pekerja migran. Oh, ada dua kelompok ya? Ya, dulunya seperti itu. Jadi memang pertemuannya kan juga beda jadwalnya. Yang untuk keluarga itu di hari Sabtu malam, yang untuk pekerja migran di Minggu siang. Nah, tapi terus terangnya setelah semakin terlibat, saya melihat itu ada sinergi yang harusnya kita bangun ya antara dua kelompok ini. Ya saya nggak tahu juga sih, mungkin di waktu yang lalu juga sudah ada gitu. Mungkin sayanya aja yang kurang aware gitu. Jadi kebetulan juga di tahun kemarin ada pemilihan kembali, terus saya sarankan gimana kalau kita gabung aja. Jadi nggak ada istilah ini yang Sabtu, ini yang Minggu. Sabtu Minggu itu ya hanya jadwal seperti jadwal misa aja gitu, tapi komunitasnya adalah satu. Jadi akhirnya kita membentuk pengurus gabungan gitu, dimana koordinatornya ada dua, Bu Eli dari komunitas pekerja migran dan saya dari komunitas yang profesional ya. Dan di situ kita menurut saya sangat menggembirakan. Sekarang kegiatan kita juga apa saja kegiatannya? Jadi di saat pandemi ini tentunya misa tatap muka terbatas. Kemarin tahun lalu kita bersyukur bisa rutin misa di Christ the King Chapel di Kosumbe itu tiap minggu jam 1. Kemudian kalau hari Sabtunya 2 kali sebulan kita bisa dapat tempat di Our Lady of Mount Carmel di Wancai. Cuman sekarang udah nggak bisa lagi karena Omicron. Kemudian ya kita lakukan online. Kegiatannya online, ada Rosario setiap hari Minggu. 1 kali seminggu maksud saya. Harinya berganti-ganti, dan itu petugasnya juga dari komunitas yang berbeda-beda gitu. Kemudian ada misa online hari Minggu, kemudian ada persekutuan doa online juga di hari kerja di pagi untuk yang bisa join. Kemudian ada cell group sekarang yang untuk mahasiswa dan profesional muda gitu. Banyak anggotanya ini, mahasiswa profesional muda itu banyak? Ya, karena dari beberapa tahun terakhir banyak sekali mahasiswa Indonesia yang kuliah di Hong Kong, lulus kerja di Hong Kong. Jadi sekarang setiap kali pertemuan juga sekitar 20-an. Ya, padahal itu nggak semua ikut. Jadi anggotanya sih lebih banyak. Dan ini sih menggembirakan sekali, karena di situ kita bisa share insights yang baru kan. Sudut pandang iman yang berbeda-beda dan bisa di-sharekan ke yang lain juga. Dan itu juga memperkaya keterampilan yang kita miliki. Jadi misalkan kayak sekarang kita perlu online, sedangkan online itu perlu teknologi misalnya. Siapa yang ahli teknologi, siapa yang bisa bikin PowerPoint, bisa bantu dengan mereka pasti lebih advance ya. Jadi mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi, dan itu juga cross istilahnya saling mendukung juga dengan komunitas yang bahkan di luar Katolik. Jadi
kita ngomong enrich, kemudian kita ngomong organisasi ya apa ya pekerja yang lain, kalau mereka butuh sukarelawan untuk menjadi pembicara. Jadi selain aktivitas rohani ini tadi semua kan semua rohani kan? Ada aktivitas lain di KKI atau yang kamu geluti di KKI? Jadi dari 2 tahun yang lalu kan memang dari anggota kita ada yang aktif membantu pekerja migran yang sakit. Kemudian itu berkembang menjadi apa yang sekarang disebut peduli kasih. Peduli kasih itu adalah sudah terdaftar sebagai organisasi di Hong Kong dan sekarang lagi memproses status charity. Jadi di situ juga lebih banyak lagi tindakan nyata yang mungkin keluar dari komunitas Katolik karena lebih membantu pekerja migran yang sakit secara umum dan baik sakit fisik, pendampingan ke rumah sakit, ke dokter, juga penyuluhan kesehatan baik secara face to face ataupun lewat online. Jadi kita bikin konten-konten di sosial media, juga set webinar, dan webinarnya juga kita bisa kerjasama dengan organisasi di Indonesia juga, Yayasan Kanker Indonesia dan lain sebagainya. Dan sebenarnya prinsip ini ya di satu sisi mungkin blessing in disguise karena COVID ini kita mengubah banyak hal ke online, kita jadi bisa akses jaringan yang lebih luas lagi, termasuk untuk KKI-nya juga. Jadi untuk KKI juga kalau kita bikin webinar, kita bisa undang pastor dari Indonesia, bisa undang pembicara yang bukan pastor juga dari Indonesia, jadi benar-benar lebih luas lah. Oke. Wah, besar juga ya ini apa yang terjadi di KKI ini. Kemudian apa tantangan yang ada yang selama ini kamu jalani, kamu lihat di sini, atau kamu lihat peluang-peluang yang mungkin masih bisa, ini sebetulnya masih bisa dikembangkan ini atau? Iya, pasti. Justru dengan semakin meluas kegiatan ini, semakin terlihat lagi di mana area-area yang perlu dikembangkan. Jadi ya tadi pertama dari segi kolaborasi antar grup-grup Indonesia yang ada di Hong Kong, baik itu pekerja migran maupun non pekerja migran, bagaimana kita bisa saling bersinergi. Kemudian juga dari yang grup antar grup Indonesia di Hong Kong, dari yang Katolik dengan yang non Katolik, bagaimana bisa saling support juga, dan juga meningkatkan awareness dari saling meningkatkan awareness lah. Jadi untuk yang non pekerja migran supaya semakin aware, oh ini loh kondisi pekerja migran di Hong Kong, apa yang bisa saya bantu. Untuk pekerja migrannya juga sebagai semakin aware, oh kalau saya mau pulang ke Indonesia, saya mau melakukan apa. Kemudian setelah saya tujuan saya bekerja di Hong Kong apa, memperluas itu. Dan juga mungkin kolaborasi dengan organisasi yang di Indonesia. Jadi kayak tadi kita ngomong tentang pekerja migran yang sakit, mengenai pemulangan, mengenai support lain lah, bagaimana supaya semakin terjalin gitu. Ya mungkin juga seperti yang kemarin kita omongkan bahwa bagaimana menyiapkan mereka yang mau pulang untuk nanti ketika di rumah itu mereka bisa mengembangkan diri dan tidak tergoda untuk balik lagi ke sini. Karena kasus yang ada kan banyak tuh, udah perpisahan, farewell, pamitan semua. Beberapa saat kemudian datang lagi. Ya banyak alasan sih ya untuk, dan alasan itu sebenarnya juga bisa diambil di mana saja. Tapi membekali mereka dengan sesuatu yang berguna di sana itu juga penting ya. Iya pasti, karena ya mungkin ngambil salah satu contoh alasan tadi gitu ya. Mungkin memang kita akuin lah ya di negara Indonesia pembangunan itu kan belum merata gitu. Jadi ada daerah-daerah yang tertinggal dan tentu kalau dibandingkan dengan Hong Kong ya sangat berbeda. Dan itu pasti memberikan daya tarik tersendiri untuk seseorang tinggal di Hong Kong, hidup dan berkembang di Hong Kong. Nah, bagaimana caranya orang-orang yang sudah melihat dunia internasional ini gitu kembali dan justru membangun Indonesia. Ini kedengarannya seperti muluk gitu ya, saya sendiri juga masih di Hong Kong gitu kan. Cuman ya mudah-mudahan lah bisa semua itu kan mulai dari hal yang kecil. Mungkin kita lebih ke
keinginan, baru sebatas keinginan. Tapi setiap kalau kita omongin terus, lama-lama mungkin ketemu orang yang oh kok klub bisa menjalankan keinginan ini menjadi tindakan, dan dari situ bisa terus menjadi lebih besar lagi gitu. Dan ini apa ya? Ya sederhana aja. Kamu pernah merasa nggak sih ya? Kamu hidup di Hong Kong, semua teratur. Nunggu bis saja bisa antri begitu ya. Begitu balik ke Indonesia, keteraturan itu bisa tiba-tiba hilang gitu ya. Kita pun larut dengan situasi yang nggak teratur lagi. Ya kamu di kota besar mungkin tidak begitu terasa ya. Di desa itu bisa mencolok contoh sederhana nih ya. Di sini teman-teman kita itu kalau ke pasar semua pakai sepatu dong. Loh iya kan jarang sekali pakai sandal gitu, nanti aktivitasnya bersepatu. Nanti kalau pulang itu bersepatu gitu udah hampir mau kemana nih, gaya sekali pakai sepatu gitu kan. Ya tapi itu kan mungkin aspek itu contoh budaya lokal lah yang ya, cuman ya lebih ke arah mungkin misalnya kebersihan di pasar itu sendiri gitu kan. Kemudian tadi Romo bilang mengenai transportasi umum, bagaimana membuat itu lebih rutin, lebih terjadwal. Ya. Mungkin kalau aku sendiri sih, karena memang ada hal-hal yang di luar kuasa kita. Kita nggak bisa ngapain lah soal infrastruktur untuk transportasi. Itu kita di luar kemampuan kita untuk itu. Tapi mentalitas itu yang mestinya bisa menjadi sumbangan ya. Jadi kan kita sudah ada teman-teman yang lebih 10 tahun loh di sini. 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun itu. Kan mentalnya sudah terbentuk tuh. Nah kalau pulang mestinya kan mental itu ditularkan gitu. Sehingga, tapi ya banyak juga loh yang akhirnya mereka tergerus oleh mentalitas yang di kampung, sehingga apa yang ada di sini itu ya hilang. Ya terutama mungkin mentalitas korban ya. Jadi kadang-kadang kita kalau di Indonesia pikir, saya nggak bisa membuat apa-apa, memang infrastrukturnya jelek sih, pemerintahnya sih begini sih. Jadi akhirnya kita merasa seperti korban yang kita nggak bisa berbuat. Padahal sebenarnya kalau kita lihat tadi jaringan yang kita omongin itu kan sangat luas. Dan ya kalau sekarang mungkin masih banyak yang tidak paham gitu apa sih yang bisa dilakukan, tapi dari satu ide dikomunikasikan, kemudian menggerakkan gitu kan, menggerakkan bahwa kita bisa kok. Dan maksudnya di Hong Kong kita lihat banyak pekerja migran yang menjadi penggerak di organisasi dan mereka bisa menguatkan teman-teman yang lain. Itu kan hal yang sangat hebat sebenarnya. Mereka bisa tinggal di sini sendirian dan kuat dalam tahun yang sangat sulit ya. Jadi ya jangan underestimate kemampuan kita gitu. Makanya. Dan ini mungkin satu hal yang juga seperti yang kamu ceritakan tadi, membangkitkan dalam diri seorang itu untuk punya misi atau mengejar value dalam hidupnya, nilai-nilai sesuatu yang bukan aku di sini di Hong Kong bukan sekedar aku cari modal saja untuk nanti pulang ke rumah, modal dalam arti uang, dan ketika itu habis ya cari lagi gitu, tapi mencari sesuatu yang lebih gitu, sehingga dimanapun situasinya ya ini yang tidak akan hilang. Jadi kalau aku di Hong Kong ya aku memang cari duit, mau nggak mau aku alasan pertama datang ke Hong Kong itu kan bukan berorganisasi, bukan apa, tapi memang cari duit gitu, bekerja. Tapi kan senyampang mumpung di sini, lalu ada komunitas yang menaungi, bagaimana enggak aku memupuk nilai-nilai lain yang menguatkan, yang memberi ini. Dan aku melihat peluang itu ada dalam komunitas, karena begitu hidup bersama, apalagi dengan apa yang kamu ceritakan tadi, kesempatan-kesempatan online yang ternyata bisa semakin besar, peluang itu juga menjadi semakin besar. Iya, betul. Ya, kita harus tetap optimis karena kita nggak bisa yang lain, harus optimis supaya survive. Iya. Oke. Dan pertanyaan terakhir ini, masih akan berapa lama di Hong Kong? Wah, nggak tahu ya? Nggak tahu, itu ya bisa dijawab. Apa target hidup?
targetnya nih jangka pendek nih, nggak bisa ngomongin jangka panjang. Jadi karena sekarang lagi fokus di sustainable finance, ya mau belajar ini lebih dalam lagi dan melihat kemana perkembangan area ini gitu. Dan nanti kalau di pekerjaan ini sudah lebih maju lagi di bidang ini, mungkin bisa melihat di mana kesempatan untuk berkontribusi lebih, misalnya apakah itu di Indonesia atau mungkin negara lain juga. Jadi ya kita punya keunikan karena di sini saya adalah orang Indonesia yang sedikitnya ngerti lah apa sih tantangan di negara berkembang gitu kan, tapi sudah berpengalaman kerja di luar negeri ya. Mudah-mudahan ini nanti ada nilai tambahnya, cuman ya belum tahu persisnya. Oke, Prit ya, terima kasih sudah mampir, bukan aja mampir, ini saya undang datang ya untuk ngobrol-ngobrol, sharing, berbagi pengalaman, berbagi ide, insight. Semoga itu juga terus berkembang ya, ide untuk Green Club-nya, sustainability bisnis, pertanian, permaculture-nya itu, dan juga mengenai misi dalam hidup, nilai-nilai hidup yang jangan sampai hilang karena ada situasi sulit di sekitar kita, tapi bagaimana terus mengejarnya dan mengembangkan bukan hanya diri sendiri, tapi bagaimana bisa berguna untuk orang lain, siapapun kita, dimanapun kita. Terima kasih, dan para saudara, terima kasih sudah bersama kami. Kiranya Tuhan selalu memberkati Anda sekalian. Shalom.